Halo, selamat datang di video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menarik, yaitu sistem reproduksi manusia. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana kehidupan baru dimulai. Yuk simak video ini sampai akhir dan temukan keajaiban dari sistem tubuh kita yang satu ini. Pengertian sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi pada manusia adalah sistem organ yang berperan dalam proses menghasilkan keturunan, mempertahankan spesies, dan meneruskan sifat-sifat genetik dari orang tua kepada anak. Sistem ini terdiri dari organ-organ reproduksi pria dan wanita yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda, namun saling melengkapi. Setelah kita memahami pengertian sistem reproduksi pada manusia, kita akan membahas lebih lanjut tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Pertama-tama kita akan membahas lebih dulu tentang sistem reproduksi pada pria. Ayo kita simak penjelasannya. Untuk organ reproduksi pria itu, organ reproduksi pada pria terdiri dari beberapa bagian penting yang bekerja sama untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengalirkan sperma. Testis adalah organ utama yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Sperma yang dihasilkan di testis kemudian disalurkan ke epididymis, yaitu saluran kecil di atas testis tempat sperma disimpan dan mengalami pematangan agar siap untuk membuahi sel telur. Untuk sel matang, sperma akan bergerak melalui saluran reproduksi dan keluar dari tubuh melalui uretra. Uretra adalah saluran yang memanjang dari kandung kemih hingga ke ujung penis dan berfungsi ganda sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Walaupun kandung kemih bukan bagian langsung dari sistem reproduksi, letaknya sangat dekat dengan uretra sehingga keduanya berhubungan secara otomatis. Penis itu merupakan organ luar sistem reproduksi pria yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Dalam penis terdapat jaringan erektil, yaitu jaringan yang terisi darah dan menegang saat pria mengalami rangsangan seksual. Ekresi ini penting untuk memungkinkan terjadinya hubungan seksual dan pengeluaran sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Jadi seluruh organ ini memiliki peran yang saling mendukung dalam proses reproduksi pria. Organ reproduksi pada wanita. Pertama ada vagina yang fungsinya sebagai saluran keluarnya darah menstruasi dan tempat masuknya sperma saat hubungan seksual serta jalan lahir bayi saat persalinan. Yang kedua ada serviks atau leher rahim yang fungsinya menghubungkan rahim dengan vagina dan sebagai jalan lahir saat persalinan serta saluran masuknya sperma. Yang ketiga ada rahim atau uterus sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Dinding rahim menebal untuk mempersiapkan implantasi embrio. Yang keempat ada ovarium atau indung telur yang fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Yang kelima ada tuba falopi atau saluran tuba yang fungsinya menghubungkan ovarium dengan rahim dan sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi antara sel telur dan sperma. Berikut ini, pada gambar tersebut, kita akan membahas tentang hormon reproduksi pada pria dan juga wanita. Di sini yang pertama, pada gambar tersebut terdapat kelenjar hipotalamus yang akan menghasilkan hormon GnRH, yaitu hormon yang merangsang kelenjar hipofisis pituitari untuk melepaskan hormon FSH dan LH. Kemudian yang kedua ada kelenjar hipofisis di mana akan menghasilkan
hormon FSH yang akan merangsang pematangan folikel di ovarium. Kemudian ada hormon LH akan memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Nah, yang berikut ada gambar ovarium. Di situ akan menghasilkan hormon estrogen di mana akan meningkatkan saat folikel berkembang atau pada fase folikular. Kemudian yang kedua ada hormon progesteron di mana akan meningkat setelah ovulasi atau fase luteal dan mempertahankan lapisan endometrium. Kemudian ada siklus hormon menstruasi di mana terbagi atas 3 fase. Yang pertama ada fase folikular yaitu terdapat hormon FSH dan estrogen yang akan meningkat. Kemudian tahap ovulasi di mana lonjakan LH memicu pelepasan sel telur. Kemudian yang ketiga ada luteal yaitu hormon progesteron yang meningkat. Dan yang berikut ada pada gambar yang sebelah itu menjelaskan tentang hormon reproduksi pada pria, di mana terdapat kelenjar hipotalamus juga yang akan menghasilkan hormon GnRH yang merangsang kelenjar pituitari. Dan yang kedua ada kelenjar hipofisis, di mana akan menghasilkan menstimulasi proses spermatogenesis dan di tubulus seminiferus. Kemudian yang kedua ada hormon LH akan menstimulus untuk memproduksi testosteron. Dan yang ketiga ada testis di mana akan menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam pembentukan sperma. Kemudian ciri-ciri kelamin sekunder pria misalnya suara berat dan juga pertumbuhan rambut pada wajah. Berikutnya yaitu fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses penyatuan antara sel sperma dari pria dan sel telur atau ovum dari wanita. Tempat terjadinya fertilisasi pada manusia adalah dalam tuba falopi wanita atau ovidu. Berikutnya fungsi fertilisasi. Yang pertama, fertilisasi berfungsi untuk mengaktifasi ovum agar bisa memulai proses pembuahan. Yang kedua, membuat jumlah kromosom dari haploid atau hanya terdiri dari satu set kromosom menjadi diploid yang terdiri dari 2 kromosom dalam satu set. Yang terakhir, menurunkan materi genetik pada anak. Sebelum proses pembuahan berlangsung, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium atau yang dikenal dengan indung telur yang normalnya terjadi setiap bulan di dalam ovarium wanita. Ada banyak sel telur, namun dalam setiap bulannya ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung yang dikenal dengan folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Setelah matang, sel telur akan keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi. Sel berada di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam saja sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka ia akan mati dan kehamilan tidak akan terjadi. Setelah sel telur meninggalkan folikel, folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuahi. Jutaan sperma dihasilkan sekali dalam ejakulasi sesaat setelah sel sperma masuk pada mulut rahim. Sel sperma bergerak menuju rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup
mencapai indung telur dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di dalam indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasi materi genetiknya dengan sel telur dengan proses disebut pembuahan sel telur yang sudah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim. Zigot akan mengalami beberapa perubahan di dalam rahim. Zigot akan menempel pada dinding rahim dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio. Perjalanan kehidupan manusia dimulai dari zigot, yaitu sel tunggal hasil dari proses pembuahan atau fertilisasi antara sel telur atau ovum dan sel sperma. Pembuahan terjadi di dalam tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim dan menjadi tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Zigot menjadi awal dari proses yang disebut embriogenesis, yaitu tahap pembentukan dan perkembangan embrio atau janin. Setelah terbentuk, zigot mulai mengalami pembelahan sel, yaitu proses di mana satu sel membelah diri menjadi banyak sel tanpa menambah ukuran totalnya. Zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, kemudian 8 sel hingga mencapai 16 sel. Pada tahap ini, struktur sel yang terbentuk disebut morula. Morula berasal dari kata Latin yang berarti buah murbei, karena bentuknya seperti bola padat kecil yang penuh dengan sel. Sel-sel pada morula masih dibungkus oleh lapisan pelindung yang disebut zona pellucida, yaitu lapisan transparan yang melindungi embrio dari kerusakan mekanis. Morula akan terus mengalami pembelahan dan mulai membentuk rongga di tengahnya, lalu berubah menjadi blastula. Pada manusia, blastula ini lebih tepat disebut blastokista. Blastokista adalah bola sel berisi rongga cairan yang merupakan struktur siap tanam di rahim. Setelah keluar dari zona pellucida, blastokista akan menempel pada dinding rahim dalam proses yang disebut nidasi atau implantasi, yaitu saat embrio mulai menempel dan tumbuh di dalam lapisan rahim ibu. Di dalam blastokista, sel-sel mulai menjalani diferensiasi, yaitu proses di mana sel-sel mulai memiliki fungsi dan peran tertentu. Bagian dalam blastokista yang disebut embrioblast akan berkembang menjadi 2 lapisan, yaitu epiblast lapisan atas yang akan menjadi calon tubuh janin, dan hipoblast lapisan bawah yang akan membentuk kantung kuning telur sebagai cadangan nutrisi awal bagi embrio. Setelah itu, bagian luar blastokista disebut trophoblast, yaitu lapisan yang nantinya akan membentuk struktur pendukung kehidupan janin, termasuk plasenta. Trophoblast akan berkembang menjadi 2 jenis, yaitu sitotrophoblast lapisan dalam trophoblast yang menjaga bentuk dan struktur blastokista, dan sintistrophoblast lapisan luar trophoblast yang akan menempel dan menembus dinding rahim dan berperan besar dalam pembentukan plasenta, yaitu organ penting yang menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu. Selanjutnya fase gastrulasi. Nah, pada fase ini terbentuk 3 lapisan, di mana yang pertama lapisan ektoderm. Lapisan ini akan membentuk otak, sistem saraf, dan kulit. Pada lapisan yang kedua ada lapisan mesoderm. Pada lapisan ini akan membentuk jantung, pembuluh darah, tulang, otot, dan sistem reproduksi. Selanjutnya yang terakhir ada lapisan endoderm, di mana lapisan ini akan berkembang menjadi lambung, usus, paru-paru, dan organ lainnya. Yang selanjutnya adalah fase neurulasi. Fase ini merupakan organogenesis awal, yang dimana diawali dengan pembentukan lempeng neural pada akhir gastrulasi. Gombong neural akan berkembang menjadi sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Proses organogenesis merupakan proses pembentukan organ pada tubuh janin. Perkembangan minggu ke-4 sampai ke-7 disebut dengan masa muda.
merupakan masa terbentuknya jaringan dan sistem organ dari masing-masing lapisan mudiga. Lapisan mudiga adalah lapisan mudigaha ektoderm membentuk sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, epitel sensori, telinga, hidung, mata, kulit, rambut, kuku kelenjar, dan emel gigi. Selanjutnya, lapisan mudigaha mesoderm. Lapisan ini membentuk jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan subkutan kulit, sistem pembuluh, sistem kemih, limpa, dan korteks adrenal. Yang terakhir terdapat lapisan mudigaha endoderm. Lapisan ini mulai terbentuk epitel saluran pencernaan, epitel saluran pernapasan, kandung kemih, epitel kavum timpani, dan tuba eustachius, tiroid, paratiroid, hati, dan pankreas. Dan yang pastinya fetus diselubungi dan dilindungi oleh selaput kuning telur, yakni yang pertama amnion. Nah, amnion ini merupakan selaput yang berhubungan langsung dengan embrio dan menghasilkan cairan ketubang. Fungsinya ini melindungi embrio dari goncangan. Yang kedua ada korion. Korion ini merupakan selaput yang terdapat di luar amnion dan membentuk cenjot yang menghubungkan dengan dinding utama uterus. Bagian dalamnya terdapat pembuluh darah. Yang ketiga ada allantois. Nah, selaput ini terdapat di tali pusat. Fungsinya sebagai pengatur siklus embrio dengan plasenta, menghasilkan sari makanan dan O2 termasuk zat sisa dan CO2. Yang terakhir ada saccus patilinus, di mana selaput ini terletak di antara plasenta dan amnion, yang merupakan tempat munculnya pembuluh darah yang pertama. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari sistem reproduksi pada manusia yaitu sistem reproduksi manusia terdiri dari sistem reproduksi pria dan wanita yang bekerja sama untuk memungkinkan produksi keturunan. Dan pada pria,